Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Pada kesempatan kali ini anak-anak, kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 5 dan 6. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mengetahui kerukunan dalam kegiatan olahraga, serta rukun saat bermain dengan teman. Yang kedua, siswa mengetahui kalimat tanya dan cara mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, siswa dapat menggambar tanda waktu pada jam. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Nah, pada muatan PPKN pembelajaran 5 dan 6, kita belajar olahraga yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Nah, ada banyak olahraga yang menunjukkan persatuan. Olahraga tersebut baik dilakukan bersama teman. Kita dapat melakukannya di rumah atau di sekolah. Berikut contoh olahraga yang menunjukkan persatuan. Yang pertama, permainan lempar tangkap bola. Permainan menarik teman. Permainan mendorong teman, permainan bulu tangkis campuran, dan permainan bola basket. Nah, permainan-permainan tersebut adalah permainan yang dilakukan secara bersama dan dibutuhkan kerukunan dalam kegiatan olahraga tersebut. Jadi kita harus rukun dalam perbedaan. Selanjutnya, yang kedua, belajar tentang rukun saat berolahraga dan saat bermain bersama teman. Nah, kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Made dan teman-teman memiliki perbedaan agama. Walaupun berbeda agama, mereka tetap bermain bersama. Mereka menunjukkan persatuan dalam keragaman. Sikap Made dan teman-teman pantas ditiru. Ada banyak permainan yang menunjukkan persatuan. Permainan tersebut baik dilakukan bersama teman. Nah, berikut ini ada contoh permainan yang menunjukkan persatuan. Nah, untuk yang pertama yaitu bermain sepeda. Yang kedua permainan congkak. Yang ketiga permainan lari bakiak. Yang keempat permainan rangku alu. Dan yang kelima permainan galasin. Nah, kelima permainan tersebut atau olahraga kegiatan yang dilakukan bersama teman-teman ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama. Bisa dilakukan oleh banyak orang. Sehingga ketika kita bermain bersama dengan teman yang berbeda agama ataupun suku bangsa, kita harus tetap rukun dan saling menghormati. Nah, sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia pembelajaran 5 mengenai kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya karena merupakan kalimat tanya, maka akhirannya harus diberi tanda tanya untuk menjelaskan bahwa sedang bertanya, bahwa kalimat tersebut menanyakan suatu hal. Nah, dari keenam kata tanya, kemudian kita bisa membuat kalimat tanya sesuai gambar yang ada. Yang pertama, apa yang dilakukan Ale, Dondo, dan Eko? Kemudian siapa? Siapa saja yang ikut berenang? Lalu di mana? Di mana mereka berenang? Kemudian kapan?
kapan mereka berenang bersama, lalu mengapa, mengapa kita harus memperhatikan keselamatan saat berenang, dan yang keenam yaitu bagaimana. Bagaimana cara kita menjaga keselamatan saat berenang? Nah, itu kalimat tanya yang bisa kita buat berdasarkan gambar. Nah, pada pembelajaran 6 kita belajar mengenai mengajukan pertanyaan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kalimat tersebut bisa kita imbuhi dengan partikel kah pada suatu kata. Misalnya anak-anak menggunakan kata tanya apa, dapat diimbuhi dengan kah menjadi apakah. Lalu penulisan kalimat tanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk mengajukan pertanyaan kita harus cermati terlebih dahulu. Misalnya, pada percakapan berikut antara Ayah dan Eko. Ayah, kami bertiga akan pergi ke kolam renang. Apakah kami boleh bermain di kolam renang? Boleh Eko, namun kalian harus berhati-hati dan memperhatikan keselamatan. Bagaimana caranya ya? Kalian bisa menggunakan pelampung. Kalian tidak boleh bermain di tempat yang dalam karena bisa membahayakan diri. Nah, Bu Lara sudah bacakan percakapan antara Eko dan Ayah. Di situ terdapat beberapa kalimat tanya ya yang diajukan oleh Eko kepada sang ayah. Kemudian, nah yang dimaksud mengajukan pertanyaan itu seperti yang dilakukan Eko ini. Apakah kami boleh bermain di kolam renang? Nah, Eko mengajukan pertanyaan kepada ayah, meminta izin. Apakah boleh berenang atau tidak? Lalu pada teks kedua, bagaimana caranya ya? Eko kembali mengajukan pertanyaan untuk cara melindungi diri, cara untuk menjaga keselamatan diri ketika berenang. Nah, seperti itu ya cara kita mengajukan pertanyaan. Ketika disampaikan suatu hal, kita bisa mengajukan pertanyaan kepada lawan kita. Untuk contoh lainnya, yaitu kita menulis kalimat tanya sesuai gambar. Kita ingat bahwa kata tanya itu ada 6. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Lalu bagaimana kita mengajukan pertanyaan? Dari gambar yang sudah kita lihat. Nah, berikut ini akan Bu Laras contohkan untuk anak-anak. Perhatikan ya. Dari keenam kata tanya, kita bisa membuat pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, dari kata apa? Apa yang terjadi dengan Uni dan Made? Yang kedua, kata siapa? Siapa yang jatuh dari sepeda? Yang ketiga, di mana? Di mana Uni dan Made bersepeda bersama? Yang keempat, kapan? Kapan Uni dan Made bersepeda? Yang kelima, mengapa? Mengapa kita harus memperhatikan keselamatan saat bersepeda? Lalu yang keenam, bagaimana? Bagaimana cara kita menjaga keselamatan saat bersepeda? Nah, itu adalah 6 kalimat tanya yang kita buat dari gambar yang sudah kita cermati. Jadi, untuk memudahkan anak-anak membuat kalimat tanya dari gambar, anak-anak harus perhatikan dengan cermat dan teliti gambar yang disajikan. Lalu anak-anak baru bisa menyusun kalimat tanya yang sesuai dengan gambar yang sudah disajikan. Nah, pada muatan matematika di pembelajaran 6 kita belajar tentang menggambar tanda waktu pada jam. Lama suatu kegiatan dapat diukur dengan satuan jam. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan bantuan gambar jam. Perhatikan contoh berikut. Ibu mulai memasak pukul 07.00. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapakah ibu selesai memasak? Nah, kita tuliskan untuk mulai memasak pukul 7. Kemudian waktu memasaknya 2 jam, maka kita menghitung maju 2 jam setelah pukul 7, yaitu selesai pada pukul 9. Dengan bantuan gambar jam di atas anak-anak, kita dapat dengan mudah menghitung 2 jam setelah pukul 07.00, yaitu pukul 09.00. Maka ibu selesai pukul 9.
Nah, jadi gambar jam atau media jam itu sangat memudahkan anak-anak untuk menghitung jam, untuk menjawab soal mengenai jam. Entah itu untuk mengetahui waktu mulai atau waktu selesai, anak-anak akan lebih mudah ketika menggunakan gambar jam atau media jam. Maka dari itu, Bularas meminta anak-anak untuk membuat jam dari kardus, sehingga anak-anak bisa praktek secara langsung ketika mendapatkan soal atau mengerjakan soal yang berhubungan dengan jam. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, untuk tugas kita hari ini yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 136. Ayo berlatih nomor 1 dan 2. Muatan PPKN KD 3.4. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.